Haleluya, selamat pagi, selamat datang di channel Inspirasi Kehidupan Milenial. Di pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran 1, bagaimana kematian Yusuf membawa malapetaka kepada bangsa Israel, kepada orang Israel di tanah pembuangan. Tetapi itu semua adalah proses dari Tuhan supaya orang Mesir mengetahui bahwa Israel memiliki Tuhan yang selalu menopang mereka dan juga menuntun mereka. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Keluaran 1 dikatakan orang Israel ditindas di Mesir. Saya tidak membacakan semuanya dari firman Tuhan ini, tetapi apa yang menjadi inti dari firman Tuhan ini, bahwa dikatakan di dalam ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Setelah Yusuf meninggal di tanah Mesir, maka lahirlah atau bangkitlah seorang raja yang memerintah Mesir saat itu, tetapi dia tidak mengenal Yusuf. Jadi dia hanya sedikit-sedikit mendengar cerita tentang Yusuf. Apa yang diperbuat Yusuf bagi bangsa Mesir itu dia hanya mendengar, jadi tidak melihat. Dan kebangkitan dari seorang raja Mesir ini membawa sebuah tekanan bagi umat Israel di Mesir dengan cara membuat mereka kerja paksa. Kerja paksa, dibangkitkanlah para pengawas-pengawas Rodi untuk menguasai semua orang Israel, sehingga orang Israel itu diberikan sebuah pekerjaan yang benar-benar mereka sampai tidak sanggup. Jadi kerja paksa itu membuat orang Israel sangat menderita dan bahkan sampai menjerit minta tolong. Dan jeritan itu didengar oleh Tuhan. Kata-kata daripada orang-orang Israel itu, jeritan orang Israel itu sangat memilukan hati Tuhan. Penindasan, tekanan, bahkan bahan untuk membuat batu bata tidak diberikan, tapi harus dibuat batu bata. Mereka makan hanya seperlunya saja, hanya secukupnya saja, tetapi mereka dipaksa untuk kerja keras, bahkan melebihi jam-jam daripada jam kerja. Bapak, Ibu, Saudara, proses yang dialami oleh orang Israel ini di tanah Mesir itu ada juga sepengetahuan Tuhan, dan itu semuanya membuat bangsa Israel yang selama ini tenang di tanah Mesir, mereka selama ini ya merasa nyaman, merasa damai, makan minum cukup, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bawang-bawang lainnya cukup, dan semuanya membuat mereka asik, hidup tenang bersama dengan orang-orang Mesir di tanah Mesir tersebut, sehingga mereka lupa bahwa Tuhan mengasihi mereka. Bangsa ini harus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menyembah, bangsa yang memuji, bangsa yang beribadah kepada Tuhan. Jadi jauh sebelumnya, Bapak, Ibu, Israel itu sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya, umat yang menyembah Dia, yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apakah orang Israel mengerti hal itu? Tidak.
Tidak. Sehingga muncullah sungut-sungut mereka. Kesempatan itu Tuhan mau tunjukkan kuasa-Nya. Dikatakan di dalam ayat 17. Di situ mulai Tuhan tunjukkan kuasa-Nya. Ayat 17. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Tuhan dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Pada saat muncul atau bangkitnya seorang raja yang tidak mengenal Yusuf, orang Israel kan bertambah terus. Tetapi raja ini tidak habis akal. Dia perintahkan kepada bidan-bidan, jika ada orang Israel mau melahirkan, jika anaknya itu laki-laki, maka matikan. Demikian. Perintah raja itu sangat jelas kepada semua bidan-bidan ini. Tetapi Tuhan menggerakkan hati bidan-bidan itu sehingga mereka tidak melakukan. Takut akan Tuhan. Mereka takut, tidak berani melakukan. Akhirnya yang laki-laki juga lahir, semua selamat. Hidup semuanya. Ya otomatis bertambahlah jumlah penduduk Israel, laki-laki dan perempuan, selama mereka tinggal dan hidup di Mesir. Tetapi pada saat itu juga tekanan demi tekanan kepada orang-orang Israel di Mesir semakin menjadi-jadi. Kerja paksa yang tidak ada pri kemanusiaannya dilaksanakan terhadap orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya mengajak kita merenungkan firman ini karena memang dalam segala hal Tuhan campur tangan bagi orang yang dikasihinya. Tuhan campur tangan bagi umat yang dikasihinya. Umat yang dikasihi Tuhan adalah orang Israel, umat Israel, bangsa Israel. Dan itu sudah Tuhan buat perjanjiannya mulai daripada Abraham, turun ke anaknya Ishak, turun ke anaknya Yakub, yang Yakub memiliki 12 anak laki-laki, dan mulai saat itu Tuhan mengatakan mengganti nama kepada Yakub dan juga keturunannya menjadi Israel. Itulah yang muncul hingga sampai sekarang. Itulah bangsa Israel hingga sampai sekarang yang berkembang. Bapak, Ibu, Saudara, umat Israel memang sangat dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, apapun alasan, apapun tekanan, apapun persoalan yang dihadapi umatnya, Tuhan tetap campur tangan dan melindungi mereka, menyertai mereka sampai rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, kita tahu bagaimana Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir itu bukan secara tiba-tiba, tetapi mengalami proses demi proses bagaimana Tuhan pakai dia mulai sejak kecil, bahkan sampai abang-abangnya, saudara-saudaranya sakit hati kepada beliau dan juga orang tuanya. Itu semua proses bagi orang yang akan dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan. Yusuf dipakai Tuhan di Mesir menjaga, memelihara umat Israel dari tekanan dan juga tekanan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Hal itu Tuhan buat supaya rencana Tuhan tergenapi. Jadi catatan saya di dalam hal ini, jikalaupun pengganti Yusuf akan muncul, itu semuanya karena rencana Tuhan. Sudah direncanakan Tuhan. Tetapi semua yang akan menjadi orang pilihan Tuhan akan diproses. Tidak ada yang enak. Biarkanlah dirimu diproses, dan jika proses itu ada, saya percaya
Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk dipakai Tuhan dalam rencana Tuhan. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel, bagaimana Tuhan memelihara umat Israel, Tuhan juga akan memelihara gerejanya di akhir zaman ini. Tuhan akan memelihara umatnya di akhir zaman ini dengan cara akan memunculkan Yusuf di akhir zaman. Tetapi juga setelah itu akan muncul lagi orang tidak mengenal Yusuf. Dan di akhir zaman ini Tuhan mau pakai siapa saja bagi yang mau diproses. Memang proses itu sangat menyakitkan, tidak enak. Bagaimana Yusuf dijual, diperjualbelikan. Manusia diperjualbelikan. Jadi manusia dipenjarakan tanpa alasan. Tidak ada dasar untuk menghukum dia. Demikianlah yang dialami Yusuf. Sampai bolak-balik, proses demi proses dialaminya, dan bahkan itu membuat dia tertekan. Tetapi cara Tuhan tidak akan dapat kita pikirkan bagaimana proses itu menyertai orang yang akan dipilih untuk memelihara anak-anak Tuhan, umat Tuhan di akhir zaman ini. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan akan memilih setiap orang yang mau berserah kepadanya, dan memang rencana itu adalah rencana Tuhan. Terima kasih buat perhatiannya, buat renungan pagi hari ini. Berikanlah dirimu untuk diproses Tuhan, dan lihat proses itu mendatangkan kebaikan, dan proses itu adalah rencana Tuhan, dan proses itu akan mengangkat setiap orang yang diproses menjadi hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati dan juga untuk menyampaikan firman, serta untuk melaksanakan rencana Tuhan di dalam kehidupannya di zaman-zaman akhir ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari yang baru, berkat yang baru hari ini. Haleluya.